Perkenalkan, nama aku Jesslyn Liesensha Yohanes. Hari ini aku mau bercerita satu kisah yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Ayah pergi selamanya, meninggalkanku bersama mereka. Ibu yang tidak melahirkanku, kakak yang tak pernah memelukku. Alkisah, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Bawang Putih. Suatu saat, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Ibu tiri Bawang Putih memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis pada Bawang Putih. Namun ternyata kebaikan mereka hanya sesaat. Ibu tiri dan Bawang Merah berlaku manis hanya ketika ada ayahnya bersamanya. Ketika ayah Bawang Putih meninggal, ibu tiri dan Bawang Merah memperlakukan Bawang Putih seperti seorang pembantu. Bawang Putih disuruh mengepel, menyapu, membersihkan jerobong asap, memasak, dan semua pekerjaan rumah. Namun karena Bawang Putih adalah anak yang penurut dan anak yang baik hatinya, ia mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan senang hati. Berbeda dengan kakaknya, si Bawang Merah, si pemalas. Setiap hari pekerjaannya di rumah hanya bermalas-malasan dan berleha-leha. Sampai pada suatu pagi, Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencuci pakaian di sungai. Bawang Putih, Bawang Putih, cepat cucikan pakaianku di sungai. Mendengar perintah dari kakaknya, Bawang Putih bergegas pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Bawang Putih mencuci pakaian. Namun, tanpa ia sadari, ia telah menghanyutkan satu selendang milik kakaknya. Lalu ia bergegas pergi ke rumah dan ia yakin ia akan dimarahi oleh kakaknya. Kakak, maaf. Aku tidak sengaja menghanyutkan satu selendang milikmu. Maaf. Mendengar perkataan dari Bawang Putih, Bawang Merah lantas marah. Apa? Kamu menghanyutkan selendangku? Kamu kan tahu itu selendang kesayanganku. Melihat kakaknya marah, Bawang Putih bergegas pergi ke sungai untuk mencari selendang itu. Ia menelusuri sungai, mencari sampai ke hutan-hutan. Sampai akhirnya ia menemukan satu gubuk tua. Lalu Bawang Putih memutuskan untuk menghampiri gubuk tua tersebut. Tok, tok, tok. Halo, permisi. Apakah ada orang di sini? Ucap Bawang Putih dengan lugu. Kamu siapa, nak? Ada apa kau kesini?
Ternyata gubuk tua tersebut dihuni oleh nenek tua. Selendang milik kakaknya disimpan oleh nenek tua tersebut. Namun bila bawang putih ingin selendangnya kembali, ia harus memenuhi satu persyaratan yang diberikan oleh si nenek. Yaitu ia harus menginap selama 1 hari di rumah si nenek. Selama ia menginap di rumah nenek, ia mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan senang hati. Keesokan harinya, ketika sudah tiba waktunya pulang, bawang putih diberi 2 pilihan hadiah. Yang pertama adalah labu yang berukuran sangat besar. Yang kedua adalah labu yang berukuran sangat kecil. Namun karena bawang putih bukanlah anak yang serakah, ia memilih labu yang paling kecil. Karena ia berpikir labu yang paling kecil lebih mudah untuk ia bawa pulang. Lalu ia langsung pergi ke rumah dan tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada si nenek. Ia langsung memberikan selendang itu kepada kakaknya dan pergi ke dapur untuk membuka labu kecil tersebut. Ternyata labu kecil tersebut berisi emas dan perhiasan. Ibu tiri yang melihat emas dan perhiasan tersebut langsung pergi menghampiri bawang putih. Emas dan permata. Ini semua buat ibu ya nak. Anakku sayangan ibu. Melihat perlakuan dari ibu tiri, bawang merah hanya bisa tersenyum. Keesokan harinya, bawang merah disuruh oleh ibu tiri untuk mencuci pakaian di sungai. Namun, ia sengaja menghanyutkan satu baju miliknya. Lalu ia pergi ke hutan untuk mencari gubuk tua milik si nenek. Sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih, bawang merah harus menginap selama 1 hari. Namun karena ia adalah anak yang pemalas, ia tidak mengerjakan semua pekerjaan rumah selama ia menginap di rumah nenek. Ia hanya bermalas-malasan dan berleha-leha. Keesokan harinya, bawang merah diberi 2 pilihan hadiah. Labu yang berukuran kecil dan labu yang berukuran besar. Namun karena bawang merah adalah anak yang serakah, ia memilih labu yang paling besar. Karena ia berpikir labu yang paling besar memiliki emas dan perhiasan yang lebih banyak. Ia sampai lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada si nenek. Karena ia tidak ingin bawang putih tahu dan tidak ingin bawang putih mengambil bagian, ia menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu ibu tiri dan bawang merah masuk ke kamar dan mengunci pintu dengan rapat. Ketika mereka membelah labu besar tersebut, pelan namun pasti, tolong, labu besar tersebut berisi hewan-hewan berbisa. Hewan-hewan tersebut menggigiti tubuh ibu tiri dan bawang merah. Sampai akhirnya ibu tiri dan bawang merah sadar akan kesalahan mereka dan meminta maaf kepada bawang putih. Tamat deh ceritanya. Sekian dan terima kasih semuanya. Dadah.